Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi membuat surat dokumen elektronik. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kristi Harta. Untuk materi yang pertama, pengertian surat elektronik akan dijelaskan oleh Andi. Pada jadi saya persilakan. Yang pertama adalah pengertian surat atau dokumen elektronik. Surat elektronik adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan internet secara online. Nah, dalam surat elektronik, pesan dikirim dalam bentuk teks, gambar, atau lampiran lainnya yang dapat dikirim dengan cepat dari pengirim ke penerima. Untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis surat dokumen elektronik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, jenis-jenis surat dokumen elektronik yang pertama adalah POP-mail. POP-mail adalah jenis surat elektronik yang menggunakan protokol POP untuk mengakses dan mengolah email. Dalam jenis ini, email dikirim ke server email pengguna dan diunduh ke perangkat pengguna menggunakan file email seperti Microsoft Outlook atau Mozilla. Setelah diunduh, kemudian email dihapus dari server email. Selanjutnya itu keuntungan dan kerugian menggunakan surat atau dokumen elektronik. Yang keuntungan yang pertama itu ada efisiensi. Yang dimana maksudnya itu efisiensi ini memudahkan kita dalam mengirim pesan ataupun menerima pesan dengan cepat. Bahkan di saat kita berada di tempat yang berbeda oleh penerima atau pengirim pesan tersebut. Dibandingkan dengan cara yang tradisional atau cara yang dahulu yang belum digital, kita tuh kan harus ngirim pesan itu ke surat pos atau ke kantor pos, dan itu lebih memakan waktu yang lama. Surat atau dokumen elektronik. Jadi untuk membuat surat elektronik atau mail, caranya sangat mudah. Yang pertama itu kita dapat mengirim akun mail seperti Gmail, Outlook atau Yahoo. Yang kedua, kita dapat membuat akunnya jika belum punya. Kita daftar terlebih dahulu dan mengisi data pribadi dan memilih alamat email serta kata sandi yang jarang digunakan. Selanjutnya kita dapat login ke akun. Setelah kita membuat akun, kita dapat menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah dibuat untuk login ke akun email kita. Selanjutnya ada buat pesan baru. Kita dapat mencari tombol atau opsi yang bertuliskan tulis email atau buat pesan baru untuk memulai menulis email. Apakah dokumen-dokumen tersebut masih bisa ditemukan kembali? Kalau yang kita tahu kan, kalau di fitur Gmail itu ada fitur recycle bin, itu tempat sampah kan. Kalau misalkan dokumen-dokumennya itu hilang, bisa dicari di situ atau ditemui di situ. Terus kalau laptopnya preset, kan kita punya hard disk. Jadi kalau di dalam hard disk itu bisa dokumennya ditemukan lagi. Terus yang terakhir dengan software recovery, kalau filenya hilang, reset atau formatnya hilang, kemungkinan bisa dipulihkan dengan software recovery seperti Recuva atau data recovery. Tapi kalau datanya sudah tertimpa, peluangnya kecil, tapi kembali lagi itu bisa ditemukan kembali. Selanjutnya pertanyaan Feby akan dijawab oleh Esi. Jadi pertanyaan berikutnya, menurut kelompok kalian apa strategi atau upaya untuk mengatasi serangan malware atau siber? Jadi serangan malware pada dokumen elektronik dapat dicegah dengan menggunakan antivirus, menghindari unduhan dari sumber tidak dikenal, dan juga mengaktifkan fitur keamanan di aplikasi atau antivirus. Selain itu, kita juga dapat rutin memperbarui sistem, melakukan backup data, dan waspada terhadap phishing juga penting. Dan jika terinfeksi, segera putuskan internet dan juga lakukan pengendalian dengan antivirus. Bagaimana mungkin? Selanjutnya pertanyaan Fenia akan dijawab oleh Andi. Selanjutnya pertanyaan dari lainnya, dari beberapa kerugian yang terjadi dalam penulisan surat dokumen elektronik, apakah ada solusi untuk mengatasi kerugian tersebut? Jadi lebih sedikit. Jadi untuk mengatasi kerugian tersebut agar dapat terminimalisir, kita dapat melakukan beberapa strategi dalam penulisan surat elektronik. Salah satunya itu
sebagai pengguna kita harus menggunakan subjek yang jelas dalam pengirimannya. Kemudian kita juga bisa menandai email yang penting dan email yang mungkin berangkat itu bisa kita kualifikasikan, kita tandai gitu. Kemudian untuk kerugian potensi kehilangan data, kita dapat meminimalisirnya dengan melakukan backup secara rutin, kemudian mengaktifkan fitur arsip otomatis. Jadi kalau kita lupa, dia sudah terarsipkan otomatis, sudah tersimpan secara otomatis. Gitu. Kemudian untuk ancaman malware sendiri dapat kita cegah dengan tidak membuka email yang diperkirakan itu email yang nggak jelas atau mungkin dari anonim, itu sebaiknya nggak kita buka atau nggak kita klik. Langsung aja di sini. Ya, terus jadi nanti kalau terlepas tahu nanti. Dengan hormat, saya Fenia Marcella. Dengan ini bermaksud melamar pekerjaan di PT Uang Raya Indonesia berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari laman salah satu website pencari kerja. Saat ini PT Uang Raya Indonesia sedang membutuhkan posisi social media officer. Saat ini saya aktif dalam pembuatan konten-konten di media sosial dan hampir seluruh konten yang saya buat berhasil memiliki impresi dengan jumlah tinggi. Meskipun saya merupakan seorang fresh graduate hasil kelompok 1. Masih dalam tampilan di email, kalau ini dalam bentuk filenya. Jadi kalau biasanya lamarannya itu seperti ini tampilannya dengan perihalnya, lamaran pekerjaan, contohnya sebagai staf admin, dengan hormat. Dan ini saya Halila Neva Taylor, usia 19 tahun, lulusan SMA Islam Medan. Tahun 2022 ini mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf admin. Saya mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti korespondensi, filing, notulis, dan pekerjaan administrasi lainnya. Saya mampu berkomunikasi dengan baik dan saya juga menguasai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, bersama ini saya lampirkan surat lamaran ini, CV, KTP, kartu mahasiswa, dan pas foto ukuran naskah nikah terbaru. Kami Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih disertai dengan tanda tangan. Apakah pada teman-teman ada yang ditanggapi dari hasil kelompok 2? Kemudian hasil simulasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok pertama. Kelompok 1 dipersilahkan. Keuntungan menggunakan surat dokumen elektronik. Yang pertama efisiensi. Pernyataannya, saya merasa penggunaan surat atau dokumen elektronik lebih menghemat waktu dibandingkan dengan dokumen fisik. Indikator kedua ialah kemudahan akses. Yang pertama, sistem ini sangat mudah diakses dan jarang mengalami kendala saat digunakan. Yang kedua, antarmuka sistem ini dirancang dengan baik sehingga sangat ramah pengguna dan mudah digunakan. Indikator ketiga, hemat biaya. Dengan menggunakan surat elektronik, saya dapat menghemat biaya. Indikator keempat, mudah disimpan dan dikelola. Saya dapat mudah dengan cepat menemukan kembali dokumen elektronik yang telah disimpan. Indikator kelima, berbagi informasi dengan mudah. Surat elektronik dapat memudahkan saya dalam berbagi informasi dengan orang lain. Demikianlah hasil simulasi kita pada hari ini. Jika ada yang salah dan